Dia tak tinggalkanku. Indahnya kebenaran firman-Mu yang terangkat melalui pujian kami, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau sekali-kali tidak akan pernah melupakan kami. Untuk itu kami bersyukur. Dalam syukur kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu dalam saat-saat yang sulit seperti ini. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti sekaligus melakukan dengan segenap hati. Dengan jalan demikian kami boleh menikmati hidup sepenuhnya di dalam Engkau. Untuk itu urapi firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan bersama kami mendengar firman Tuhan. Semua yang beriman katakan amin. Tetap berdiri sejenak. Saya ajak ibu bapak saudara membuka firman Tuhan bersama-sama. Kita melihat dari surat Rasul Paulus yang tertuju kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Tuhan berkati ibu bapak saya dan saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada quote yang sangat bagus. Berkata begini, orang yang tidak pernah mengevaluasi hidup tidak layak hidup. Saya ulang, orang yang tidak pernah mengevaluasi hidup tidak layak hidup. Siapa yang berkata? Sokrates. Filsuf kenamaan ribuan tahun yang lalu dari Yunani. Oleh sebab itu malam hari ini, mari kita mengevaluasi hidup. Karena ketika kita belajar mengevaluasi hidup, yang pertama kita akan bertemu bahwa hidup ini di dunia ini cepat atau lambat akan berakhir ketika tangan kematian menjangkau kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita bertemu dengan Rasul Paulus yang juga mengevaluasi hidupnya. Ia menulis sejenak untuk mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilaluinya. Paulus tuliskan begini, bukan aku seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus. Lalu apa yang dikehendaki dalam perjalanan hidup Paulus? Ayat 10 mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya, tujuan Paulus di sini adalah mengenal Kristus sepenuhnya, sehingga ia sempurna seperti Kristus. Dan hal itu belum didapatkannya, ia sedang belajar terus. Itulah sebabnya ia menoleh, mengevaluasi hidupnya, dan mengambil hikmah dari apa yang sudah dilalui dan menjadikan bekal dalam pengiringan di masa mendatang. Saudaraku yang kekasih, ketika kita semua mengevaluasi hidup kita, kita akan bertemu kepada satu pemahaman bahwa hidup ini cepat atau lambat akan berakhir ketika tangan kematian menjangkau kita. Alkitab mengatakan kepada kita, semua orang harus mati. Roma pasal 6 ayat 23, semua orang, upah dosa adalah mati. Hari ini sahabat kita Bapak Handoko Tanujaya sudah mengalami itu. Cepat atau lambat kita semua akan mengalami hal itu. Semua kita akan mati. Mengapa? Karena Alkitab dengan tegas berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah mati. Tolong tangkap kebenaran ini. Semua kita harus mati. Lalu yang kedua, ketika kita mengevaluasi setelah kematian tidak selesai. Alkitab mengatakan, Ibrani 9 ayat 27, semua manusia ditetapkan mati hanya satu kali.
setelah itu dihakimi atau dihukum. Nggak main-main. Akan tetapi kasih karunia Allah mengajar kepada kita bahwa Roma pasal 8 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Saya ulang lagi, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya, penghukuman untuk kita sudah ditanggung oleh Kristus Yesus di kayu salib. Aminkan dulu. Amin. Supaya kita dibebaskan dari hukuman itu. Setelah sahabat kita, Bapak Antoko Tanujaya, saya dengar beliau masuk rumah sakit TMC. Malam saya ke sana, bertemu dengan ibu, Bapak sedang istirahat. Beliau membangunkan, tapi saya katakan tidak usah, ayo kita berdoa. Selesai kami berdoa, saya turun, masuk ke ATM sebentar, bertemu dengan adik-adik, kalau tidak salah 2 orang dari Pak Antoko. Saya katakan beliau lagi istirahat, lalu kami berpisah. Saya dengar dari ibu bahwa besok akan dibawa ke Bandung. Kami bawa dalam doa. Ketemu dengan Martin, saya tanya, Papa sudah pulang? Belum? Kami tunggu pulang. Dan ketika beliau sudah pulang, saya berkunjung ke sini karena rumah ini akrab sekali dengan saya. Karena saya terlalu sering main ke sini, ngobrol dengan Pak Antoko. Lalu ibu kasih tahu beliau ada di Cienteng. Saya ke sana. Tapi sebelumnya ibu pesan supaya diberikan dorongan, kekuatan, bangkitkan semangat untuk hidup. Berkunjung ke sana, karena kita Martin bicara di intercom. Lalu saya ngobrol dengan Bapak. Pak Antoko terbaring. Mohon maaf, mata sebelah masih ditutup pakai perban. Lalu hidung beliau masih pasang selang. Saya katakan, "Au," karena saya akrab dengan beliau. Beliau selalu memanggil saya Bapak Cornelius, tetapi saya panggil beliau Au. Lalu beliau sangat senang ketika saya datang. Ngobrol banyak. Suaranya masih tersendat karena ada terhalang. Setelah obrolan panjang, saya katakan kepada beliau, Au, tadi istri Au pesan kepada umnya supaya memberikan semangat hidup kepada Bapak. Tidak usah saya sampaikan, Bapak punya semangat hidup yang tinggi karena Bapaknya orang yang sangat-sangat semangat. Tetapi ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, teman-teman kita, seangkatan kita sudah banyak yang meninggal dunia. Yang pertama, Lo Ichi, ya, beliau mengandung. Yang kedua, Bapak So Bun Hao, beliau juga mengandung. Terus saya sampaikan Bapak Yaya, beliau mengandung. Lalu Bapak Tan Kwang Chion, beliau juga mengandung. Lalu saya pegang beliau, lalu saya katakan, sekarang hanya tinggal kita berdua. Cepat atau terlambat kita berdua juga meninggal dunia. Sekarang izinkan saya bertanya kepada Koao. Kalau Koao meninggal setelah saya meninggalkan tempat ini, Bapak kemana? Koao kemana? Hanya ada 2 tempat, surga atau neraka. Dan itu ditentukan di sini, bukan kumaha engke. Lalu beliau dengan tegas menjawab, surga. Terus tanya lagi, mengapa demikian? Kan Bapak yang ngajar saya. Kami berdua tertawa. Begitu waktu membaptiskan AO dulu, saya benamkan aja beberapa puluh menit itu. Beliau tertawa lagi. Lalu saya tanyakan, mengapa begitu Pak AO? Firman Tuhan ajarkan apa? Lalu masih tidak ingat lagi, saya ingatkan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Tolong diingat. Lalu saya tanya lagi, sekarang Tuhan Yesus ada di mana, Al? Beliau katakan, puji Tuhan. Berapa lama Tuhan Yesus di dalam hati Al? Beliau katakan selamanya. Puji Tuhan. Saya bacakan lagi. Di
Ibrani pasal 13 ayat 5. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Di tempat ini Tuhan ada, merasakan apa yang aku rasa dan saya rasa. Lalu saya katakan kepada beliau, Paul, jujur kita tinggal menghitung hari. Usia kita sudah kepala 6. Kita hanya selisih 1 tahun. Kalau lebih tua 1 tahun, saya di bawah 1 tahun. Tapi yang namanya kematian bisa menjemput kita kapanpun juga, dengan cara apapun juga, dimanapun juga. Kita tidak bisa menghindar. Kita sepakat, kalau saya meninggal lebih dulu, saya bersama Tuhan di Firdaus. Saya berjanji, nanti saya mendampingi Tuhan Yesus membuka pintu surga menyambut Aal. Dan beliau katakan, puji Tuhan. Nah, kalau Aal yang meninggal lebih dulu, tolong tangkap. Nanti kalau Aal bersama dengan Tuhan di Firdaus, bantu bukakan pintu menyambut saya. Dan beliau katakan, puji Tuhan. Jadi ketika kita duduk di sini, berdiri di sini, sahabat kita keranda di dalamnya ada mayat beliau, tubuh beliau. Tetapi rohnya sudah bersama Tuhan di Firdaus. Amin. Aminkan dulu. Amin. Firman Tuhan menjawab. Oleh sebab itu kepada Ibu Shirley, tenangkan hati, ucapkan selamat jalan, selamat bertemu Tuhan. Karena Bapak sudah berhenti dari jerilalaknya, dari kesaktiannya, dan bersama Tuhan di Firdaus. Kepada anak-anak, kepada Pak Riki dan Pak Martin, ucapkan selamat jalan, selamat bertemu Tuhan. Papa terkasih, kami akan mengenang budi baik Papa, kasih sayang Papa, teladan hidup yang baik dari Papa. Itu saja. Karena cepat atau lambat, nanti kita akan bertemu kembali dengan beliau, sahabat kita yang terkasih, Bapak Andoko. Tapi mungkin anak-anak cucu menantu berkata, rasanya saya belum puas. Tapi tolong di pemandangan Tuhan, waktunya sudah selesai. Setidaknya anak-anak cucu menantu dan istri serta saudara-saudara diberi kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang perawatannya kepada beliau. Setidaknya 1 tahun beliau sakit. Artinya keluarga sudah cukup memberikan penghormatan, pelayanan, dan pengabdian yang terbaik kepada beliau. Oleh sebab itu, selamat jalan, selamat bertemu Tuhan. Sekali lagi, sekalipun belum puas, tetapi Tuhan tegaskan, anaknya dijemput pada kemarin hari. Saya selalu ceritakan ini. Bisa seorang anak yang sedang main Tamiya, jam 9 malam mamanya cuci tangan, cuci kaki, tidur. Anaknya berkata, mama 5 menit lagi. Mamanya kasih 5 menit lagi, masih main. Mamanya katakan cuci tangan, cuci kaki, tidur. Dan anaknya minta lagi 5 menit. Mamanya ambil Tamiya itu. Anaknya menangis. Lalu mamanya ambil taruh di buffet, lemari kaca itu. Lalu kasih tahu anaknya, dengar baik-baik nak, mama sayang kamu. Tamiya bukan mama buang, tetapi simpan di situ, kamu bisa lihat. Dan besok bangun pagi, berdoa, sarapan, dan kamu bisa ambil Tamiya itu main lagi. Seperti itu. Pak Andoko terkasih saat ini sudah bersama Tuhan. Seperti Tamiya yang sedang disimpan. Dan kita bisa bertemu dan bermain kembali. Selama kita mengikuti teladan hidup dan teladan iman beliau. Sekali lagi pertemuan terakhir di Cienter, beliau benar-benar beriman kokoh. Menjelang pulang, saya katakan, bagaimana kalau sekarang berhenti merokok? Karena beliau adalah perokok berat. Dan sekarang beliau sudah bersama Tuhan di Firdaus. Oleh sebab itu, mari kita mengucapkan selamat jalan, selamat bertemu dengan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita buka pujian kita pada halaman yang terakhir. Pemain musik akan mainkan nada dasar E. Yesus Tuhanku, genggamlah tanganku, tuntun langkahku dalam menjalani hari-hariku.
Dalam kesesakanku, kau ada bersamaku. Dalam derai tangisku, kau dekat diriku, teduhkan jiwaku. Yesus Tuhanku, genggamlah tanganku, tuntun langkahku dalam menjalani hari-hariku. Dalam kesesakanku, kau ada bersamaku. Dalam derai tangisku, kau dekat diriku, teduhkan jiwaku. Kan ku puji